reaksi yang sangat sederhana. Nah, untuk contohnya di sini kami menggunakan bubuk kunyit dan etanol 95%. Nah, untuk alatnya itu ada cawan penguap, ada kertas saring, ada botol, ada water bath. Nah, untuk caranya yang pertama itu bubuk kunyitnya direndam di dalam etanol, di dalam botol maksudnya dikasih etanol. Nah, setelah itu didiamkan selama 1 hari. Nah, setelah 1 hari itu ampas dengan airnya itu dipisah. Nah, sedangkan airnya itu ditaruh di cawan, sedangkan ampasnya itu direndam lagi dengan etanol. Nah, setelah itu aduk hingga merata. Setelah itu direndam lagi 1 hari. Nah, kemudian setelah itu mereka dicampur menggunakan bantuan water bath. Nah, setelah dicampur mereka akan mendapatkan ekstrak kental. Nah, ekstrak kentalnya itu akan ditimbang dan dihitung maksudnya ya. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya tentang maserasi. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Handayani, program studi farmasi semester 4. Saya dari SIP 2 praktikum kimia bahan alam kelompok 6. Nah, teman-teman, di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang Meyrotary. Meyrotary itu menggunakan alat yang disebut rotasi evakuator. Terdiri dari dua kata, rotari dan evakuator. Rotari sendiri berarti berotasi atau berputar, sedangkan evakuator adalah penguap atau penguapan. Prinsip dasar dari alat ini adalah mengubah energi listrik menjadi energi gerak dan energi panas. Nah, energi panas di sini digunakan untuk memanaskan cangkruan tempat, sedangkan energi gerak ini digunakan untuk merotasi laut bulan. Rotasi indikator ini digunakan untuk mengisolasi suatu bahan alami dari alam dengan prinsip pemisahan pelarut dan kelarutannya, sehingga mendapatkan ekstrak atau kandungan dengan konsentrasi yang diinginkan atau yang dibutuhkan. Jadi kesimpulannya yaitu prinsip dari evakuator adalah itu memisahkan pelarut dan larutannya sehingga didapatkan konsentrasi yang tinggi. Nah, sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bersama saya Nur Atika. Di sini saya akan menyampaikan mengenai vaksinasi. Nah, sebelumnya apa sih yang dimaksud dengan vaksinasi itu? Apa tujuan dan apa prinsipnya serta bagaimana metodenya? Nah, jadi vaksinasi itu adalah suatu teknik pemisahan atau pengelompokan kandungan senyawa ekstrak berdasarkan kepolarannya. Dia juga memiliki tujuannya untuk memisahkan komponen-komponen senyawa aktif dari ekstrak yang telah dihasilkan. Prinsipnya menggunakan pelarut didasarkan distribusi zat pelarut dan perbandingan tertentu antara dua pelarut yang tidak saling bercampur. Pada umumnya, vaksinasi memiliki beberapa metode yang digunakan, yaitu ekstraksi cair dan kromatologi kolom. Ekstraksi cair ini merupakan metode pemisahan dengan dua cairan pelarut yang tidak saling bercampur, sehingga senyawa tertentu terpisahkan menurut kesesuaian sifat dan dengan cairan pelarut. Nah, ini merupakan gambar dari corong pisah, di mana corong pisah ini digunakan dalam ekstraksi cair. Pada corong pisah ini juga terdapat beberapa bagian, yaitu penutup, labu, dan keran. Nah, bagaimana sih cara penggunaannya?
zat ekstraksi dan pelarut dimasukkan ke dalam labu, maka akan terjadi pemisahan berdasarkan bobot fraksi, di mana fraksi yang lebih berat akan berada pada bagian dasar, sementara pada fraksi yang lebih ringan akan berada pada bagian atas. Nah, perlu diingat juga bahwa campuran maksimal terisi pada corong itu 3/4. Mengapa? Agar terhindar dari ledakan atau tekanan yang terlalu tinggi. Kemudian itu kita goyangkan secara perlahan untuk menghindari terbentuknya emulsi. Sesekali kita buka keran untuk mengeluarkan gas yang berada pada dalam labu, dan setelah itu kita uji. Selanjutnya kromatografi kolom. Nah, jadi pada kolom ini terdapat beberapa fase, yaitu fase diam dan fase gerak. Di mana fase diam ini berupa adsorben padat seperti alumina dan silika gel. Kemudian fase gerak ini seperti campuran cairan murni atau pelarut organik. Kromatografi kolom ini merupakan metode yang digunakan untuk memurnikan bahan kimia tunggal dari campurannya. Pada kolom ini pula terbagi menjadi dua, yaitu metode kering dan metode basah. Nah, pada metode kering, kolom pertama kali diisi dengan serbuk kering fasa diam, kemudian kolom dialiri dengan fasa gerak sehingga seluruh kolom terbasahi. Mulai titik ini pula, fasa diam tidak diperkenankan untuk mengering. Setelah itu metode basah. Fasa diam dibasahi dengan fasa gerak sehingga menjadi bubur di luar kolom, dan kemudian dituangkan secara perlahan ke dalam kolom. Pencampuran dan penuangan harus hati-hati ya, untuk mencegah terjadinya gelembung udara. Larutan bahan organik diletakkan di atas fasa diam menggunakan pipet. Lapisan ini biasanya ditutup dengan lapisan kecil pasir atau kapas untuk melindungi bentuk lapisan organik dari tuangan eluen. Eluen kemudian dialirin secara perlahan-lahan ke dalam kolom sambil membawa sampel bahan organik. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai fraksinasi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Untuk penjelasan lebih lanjut akan disampaikan oleh rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muammar Qaddafi dengan NIM 1848201018. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang kromatografi vakum cair atau biasa disingkat dengan KVC. Yang pertama, pengertian. Kromatografi vakum cair dapat dilakukan pada tekanan atmosfer atau pada tekanan lebih besar dari atmosfer dengan menggunakan bantuan tekanan luar, misalnya gas nitrogen. Lalu kromatografi vakum cair dilakukan untuk memisahkan golongan senyawa metabolit sekunder secara kasar dengan menggunakan silika gel sebagai absorben dan sebagai perbandingan pelarut N-heksan, etil asetat, metanol, dan menggunakan pompa vakum untuk memudahkan penarikan eluen. Lalu kedua, prinsip kerja dari kromatografi vakum cair tersebut adalah absorpsi atau serapan, sedangkan pemisahan didasarkan pada senyawa-senyawa yang dapat dipisahkan, terdistribusi di antara fasa diam dan fasa gerak dalam perbandingan yang berbeda-beda. Lalu cara kerja, yang terakhir cara kerja kromatografi cair tersebut yaitu kolom kromatografi dikemas kering atau biasanya dengan penjerap mutu KLT dalam keadaan vakum agar diperoleh kerapatan maksimum. Lalu vakum diberhentikan, larut yang kepolarannya rendah dituang ke permukaan penjerap, lalu divakum ulang. Lalu kolomnya dipisah sampai kering dan sekarang siap dipakai. Mungkin itulah yang dapat saya simpulkan dari kromatografi vakum cair. Lebih dan kurang
kurang saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Putri Ayudianti, saya dari kelompok 6. Nah, di sini pasti penasaran dong saya mau bahas apa. Saya akan membahas tentang KLT atau kromatografi lapis tipis. KLT ini biasanya digunakan untuk aluminium oksida, kaca, dan plastik yang berbahan dasar tipis. Nah, seperti silika gel. Nah, KLT ini untuk mengetahui nilainya itu bisa kita gunakan rumus nilai RF. Nah, untuk jarak antara pelarut dan zat biasanya ia dilakukan atau secara relatif. Nah, berikut penjelasan singkat mengenai KLT dari saya. Lebih dan